Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deswita Misnar, guru biologi dari SMA Negeri 2 Majalaya. Kali ini permasalahan yang akan kita bahas yaitu mengenai sulitnya peserta didik untuk fokus dalam proses kegiatan belajar mengajar, ya. Kemudian saat menjelaskan materi, peserta didik banyak yang bermain HP. Nah, ini satu kondisi yang saat ini kita temukan bersama, ya. Karena hal ini juga sudah sudah distimulus dengan adanya berbagai aktivitas-aktivitas pembelajaran yang membebani atau yang mewajibkan atau mengharuskan anak untuk menggunakan HP. Nah, karena ini bersifat terus-menerus, ya, akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya menjadi suatu kebutuhan bagi anak. Nah, ini merupakan tantangan. Ya, dari sisi positifnya anak akan mampu ber-IT dengan baik dalam proses pembelajaran, tapi di satu sisi yang lain ketika ada pembelajaran tatap muka ini akan mengganggu sekali karena kebiasaan mereka untuk selalu ingin memegang HP. Kemudian sebagian peserta didik yang lain bercerita dengan teman di muka dan belakang mejanya saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini salah satu deskripsi permasalahan yang bisa kita lihat bagaimana anak-anak sulit fokus untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian akar permasalahan kondisi ini yang pertama yaitu peserta didik tidak memperhatikan guru saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saat proses pembelajaran berlangsung banyak peserta didik yang bermain HP, ya. Kemudian jadi ini merupakan suatu kondisi saat ini yang yang cukup menjadi suatu PR bagi kita semua untuk dicarikan solusi bagaimana supaya ketergantungan terhadap HP ini sedikit demi sedikit bisa dialihkan kepada kegiatan yang bermanfaat. Kemudian banyak siswa yang ngobrol dengan temannya saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, ketika proses belajar berlangsung, baik itu kesimpulannya saat kita memberikan kesimpulan pembelajaran, ketika siswa atau rekannya presentasi, ya, mereka tetap saja mengobrol, dan tentu ini suatu hal yang tidak baik sekali karena akan membuat penguasaan mereka terhadap materi ini menjadi tidak baik, ya. Kemudian apa alternatif yang bisa ditawarkan untuk kondisi seperti ini? Solusinya bagaimana gitu, ya? Yang pertama tentu saja dengan fungsi kita sebagai pendidik pasti dengan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang, ya, memberikan kesadaran pada anak kita, dan kita menyadari bahwa mereka mungkin mengalami suatu kesulitan tersendiri untuk merubah kebiasaan mereka. Jadi di sini pasti kita akan memanggil, kemudian menasihati peserta didik agar memperhatikan pembelajaran saat pembelajaran berlangsung, ya. Apakah itu kita lakukan sebelum mulai pembelajaran dengan mengkondisikan kelas, di saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung anak-anak tidak fokus dalam pelajaran, atau setelah pembelajaran kita juga bisa memberikan semacam nasihat agar untuk kegiatan berikut mereka bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Kemudian berkoordinasi dengan wali kelas untuk membimbing peserta didik agar fokus. Kalau ini dia bersifat individual, mungkin kita bisa memanggil mereka atau di luar jam barangkali, ya, kita akan memanggil mereka apabila itu mereka melakukan berulang-ulang. Tetapi kalau sifatnya sudah klasikal, ini juga mungkin kita bisa meminta bantuan, ya, dari wali kelas, ya, dengan kita memberikan laporan perkembangan anak selama belajar dengan pelajaran biologi misalnya, ya, dan kita meminta bagaimana kira-kira solusi dari wali kelas untuk bisa mengkondisikan siswanya sehingga kondusif ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian dari hasil alternatif solusi yang sudah kita lakukan, kemudian kita menemukan hasil dari pemecahan masalah tadi, yaitu di mana setelah membuat kesepakatan kelas, akhirnya peserta didik mulai berangsur fokus dalam pembelajaran. Misalnya kesepakatan ketika ada siswa yang tidak fokus, bermain HP, atau
berbicara dengan teman, maka di sini kita membuat kesepakatan apa punishment yang akan kita berikan atau bagaimana strategi untuk membuat kondisi itu bisa menjadi kondusif secara bersama-sama dengan siswa. Kemudian melalui koordinasi yang intens dengan wali kelas, peserta didik sudah tidak lagi bermain HP dan ngobrol saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalau kita berkoordinasi dengan baik dengan wali kelas, dan wali kelas pasti mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengkondisikan anak-anaknya. Nah, ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik, sehingga mudah-mudahan dengan proses demi proses akhirnya kondisi pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan akhirnya anak-anak bisa fokus kembali dalam belajar. Oke, itu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.